Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini camping pertama Gembel Sejarah selama lockdown. Yang udah new normal, akhirnya kita bisa lagi kembali bercamping ria bersama si Baber ya. Balas ini, lihat nih, ada nih, lihat ini nih, nih malas di chat, takut dibalas. Ini nih Babernya nih ya. Ini besi semua. Dan ini tenda camping kita ya, single layer ya. Ini cukuplah untuk berdua ya kan, apalagi sama pacar. Tapi gak ada pacar bro, ya kan? Ada pacar udah ambil orang. Ngomong bilang ini ceritanya, motor ini udah touring dari Aceh ke Jawa dalam waktu 5 hari nyampe kita. Bukan saya sih, adik saya ya, keponakan kawan saya kan. Tapi pada sampai di Brebes ini kecelakaan. Jadi ini tangkinya udah tangki baru. Ini udah baru. Stoknya baru juga udah diganti. Kalau kita lihat mungkin ini hancur semua nih. Tangkinya hancur, bannya baling. Tapi alhamdulillah udah bisa jalan lagi lah, alhamdulillah. Udah diperbaiki lagi sedikit. Tinggal ngecat aja sama ganti lampu depan yang agak klasikan. Ganti lampu depannya agak klasikan, udah mantap, udah bisa jalan-jalan jauh lagi. Sebenarnya udah jalan jauh juga sih. Kemarin itu berangkat dari Sukabumi ke Bandung nyampe. Habis itu ya udah, daripada bosan kan di rumah terus. Kita di rumah terus, nggak tahu kemana. Badan udah gemuk, makan terus, ya kan. Tapi alhamdulillah udah siap semua. Akhirnya ya kita bisa kembali menyapa alam. Tidur nyenyak semalam. Si adik nggak tidur nyenyak. Lantainya gini-gini, mana bisa tidur nyenyak. Ya, alhamdulillah gua bisa tidur nyenyak, walaupun bisa kebangun 3 kali lah, kebangun 3 kali. Habis itu ya doain aja kami cepat-cepat selesai di Bandung, kita bisa balik ke Aceh, kita buka perpustakaan, kita jalan-jalan nge-explore Aceh ya. Berhubung sekarang masih di Bandung ya, kita explore Bandung aja walaupun hanya. Jadi kasih tahu nggak tempatnya? Nggak usah cukup kami aja yang tahu ya kan. Jarang-jarang kan sempat dapat tempat gratis. Kalau udah tahu semuanya gak ada gratis lagi, disuruh bayar masuk. Disuruh bayar masuk ya gak mau lah. Biar kita aja tuh. Nah itu si adik tuh, mana anak? Nah, itu si adik tuh. Ini yang udah touring dari Aceh ke Bali, nggak nyampe ya? Gagal ke Bali. Rencana mau ke Bali tapi gagal. Di Brebes kecelakaan. Gara-gara si Babor itu deh. Gara-gara si Babor itu. Oh, gara-gara yang nabrak. Bukan gara. Tapi kan ini juga. Coba dikonfirmasi kembali sih, dikonfirmasi kembali. Sebenarnya yang mana sih kronologisnya? Oh, nggak perlu diulas kembali. Cukuplah itu menjadi
kenangan yang lalu. Kenangan yang lalu kayak mantan aja. Mantan Ya, aja masih diingat-ingat. enggak, yang udah. Ya udah gitu. Ya udahlah. Jadi berhubung nggak mau diceritain ya gimana ya. Ya udah biarin aja lah. Jadi kenangan. Yang penting kami jadi sukses hidup waktu di saat mereka pecah kepala. Aduh, wah. Mengingatkan suasana kampung di PD ya. Kalau pagi-pagi udaranya masih segar. Ya. Kalau di Manglayang kan bayar. Masuknya bayar, parkirnya bayar. Air gratis lah kalau air. Air pun bayar. Ya kan? Kalau di sini tadi kita semalam hanya bermodal 20.000 ya. Ya, cuma hanya 20.000 kita beli kue 2, ini beli air 1, air aqua tanpa sponsor. Ingat, tanpa sponsor. Ya. Beli aqua 1 cukup lah untuk minum semalam karena memang niatnya cuma hanya pindah tempat tidur kan. Niatnya cuma hanya pindah tempat tidur. Ya udah, tanpa perencanaan. Jadi saya juga pernah kesini dulu. Kesini dulu foto-foto sendirian. Tapi belum sempat camping karena dulu belum ada tenda kan, belum ada apa-apa kan nggak asik juga kalau kita camping nggak ada tenda. Ya kalau misalnya oke lah kalau nggak ada ular apa-apa, ada pacat, gimana kalau masuk ke dalam? Makanya itu perlu tenda. Itu kalau nggak mau tenda sebenarnya bisa. Kalau ada pohon-pohon yang agak rapat gitu kita bisa pasang hemok dan SB. Kalau cuacanya kayak semalam oke, nggak apa-apa. Dan kalau tenda pun selayar juga kalau hujan tembus juga kan. Gitu. Makanya usahain kalau orang-orang yang camping itu kalau yang pakai tenda bawa aja tenda yang double layer. Jadi nggak direkomendasi sih kalau yang slayer mau merek apapun, nggak direkomendasi karena dia tembus juga, mau dibilangnya tembus juga. Nih semalam aja yang itu juga tembus walaupun berembun, agak tembus sedikit lah walaupun nggak sampai basah gitu, tapi hawa dinginnya masih terasa. Ya kalau kawan-kawan ya mau camping ya sebenarnya camping itu gampang sih, nggak perlu tempat yang mewah-mewah kali. Ya gini-gini aja juga bisa. Dia kan bekas potong-potong untuk kambing, untuk kerbau, untuk lembu lah, rumput untuk lembu. Kita lihat ada lapang sedikit yang bisa kita pasang tenda, ya kita pasang tenda gitu. Ya tapi seminimalisir mungkin kita itu memakai, jangan sampai mengganggu tempat orang juga. Misalnya itu kan bagus ini rumputnya nih, itu rumputnya kan bagus itu rumputnya kan bagus, jangan sampai kita di situ juga karena mengganggu. Walaupun emang bagus tempatnya, tapi kan kasihan kan orang mungkin kasih pupuk mungkin ya, kita nggak tahu kan. Itu juga belum dipanen. Mas sudah tinggi-tinggi tuh, setinggi dada saya tuh. Yo ini kalau ada lembu nih, ini makan besar dia nih, grok. Wih, gue makan gitu katanya. Ya kita juga anak tani sebenarnya. Bapak saya juga petani. Mama saya juga seorang guru lah. Tapi alhamdulillah kita ini masih sanggup lah orang tua untuk dibiayain untuk S2. Kalau nunggu-nunggu, oke, kita akan bahas sedikit tentang S2 di Bandung. Saya ini kuliah di Pasca Sarjana UIN Bandung. Kalau kawan-kawan mau kuliah di situ sebenarnya direkomendasi boleh ke situ karena biayanya murah.
saya itu hanya 4 juta gitu kalau nggak salah per semester. Jadi kalau 4 juta kan lumayan kalau bagi-bagi kita yang non kuliah itu non beasiswa kan. Tapi kalau ada beasiswa mending di Unpad, di UPI gitu. Karena kan yang biayai kan pemerintah. Ya udah di situ. Tapi kalau memang uangnya menipis, kita ini kurang dana, ya udah di UIN agak lebih murah gitu. Walaupun dengan fasilitas yang ada kan, yang memadai. Tapi fasilitas pun lumayan lah fasilitas di UIN. Wifi kenceng ya kan, wifi yang penting, wifi kenceng. Di dalamnya juga ada layar, setiap ruangan itu ada layar. Tapi di Pasca ya, di Pasca. Tapi saya nggak tahu di karena kan UIN itu ada 2 kampus. UIN itu ada 2 kampus, yang satu yang di dekat Polda, yang satu di Cibiru. Nah, di Cibiru saya nggak tahu ya, karena kan saya berbicara di Pasca Sarjana. Udah wifi-nya kenceng, layar monitornya gede. Oke lah kalau kita untuk untuk belajar, mengajar itu enak di UIN itu. Di situ ada beberapa fakultas jurusan. Saya SPI, ilmu hukum, ilmu hadis, tafsir Al-Quran, hukum keluarga, apalagi PAI, bahasa Arab entah ada, saya nggak tahu juga bahasa Arab ada nggak. MPI, Master Pendidikan Islam juga ada di situ. Nah, kalau kawan-kawan yang ingin lanjutkan, kalau saya kan memang sejarah ya. Walaupun dulunya saya lebih tertarik ke arkeologi karena jarang kalau ada dosen yang di spesifiknya itu di arkeologi. Tapi karena di sini ada sejarah, ya udah saya lanjut di sejarah lagi. Karena memang saya dulu juga di sejarah di UIN Aceh itu saya sejarah di Fakultas Adab dan Humaniora angkatan 2011. Tamatnya itu akhir 2015 ataupun awal 2016. Ambil ijazah itu 2017, setahun juga karena malas. Ya itu faktornya sih. Kalau udah sidang tinggal perevisi, malas jadinya. Ya wis lah, nggak apa-apa. Yang penting jadi kan, yang penting siap. Habis itu ya begini keadaan kita nih. Terdampar di Bandung, kuliah di Pasca UIN Bandung. Bukan promosi, tapi memang kita memang kuliah di situ. Ya kegiatan kita sehari-hari ya kuliah perpus. Kalau hanya camping ini ya sesekali kalau ada kesempatan waktu kita camping untuk melepas penat dengan tugas-tugas yang diberikan di kampus. Nah, keadaan kita nih. Gimana dek, nyenyak semalam? Nggak nyenyak karena gini-gini di dalamnya. Apa? Mau ngomong apa lagi kita nih? Udah habis bahan? Masih banyak nih durasi nih. Nah, kita habiskan aja waktunya. Itu kalau nggak salah saya Manglayang itu. Itu Manglayang kalau nggak salah saya. Itu Manglayang. Kalau nggak salah. Enak juga sih di Manglayang, di Batu Kuda itu enak lumayan. Tempatnya bersih. Walaupun memang ya karena udah jadi tempat wisata kan memang harus bayar kan. Semua kan gitu. Kalau udah jadi tempat wisata ya bayar. Jadi susah cari-cari tempat ginian bukan susah sih, karena kita juga pendatang. Ya nggak tahu juga di mana tempat-tempatnya begini. Ya udahlah. Pokoknya kawan-kawan yang suka video ini like
ya. Di subscribe juga boleh, tapi ya untuk menambah semangat kami lah untuk di subscribe ya. Kalau nggak di subscribe ya juga nggak apa-apa, yang penting Anda menikmati menonton ini ya. Gembel Sejarah itu bergerak di bagian traveling, literasi, selama perpustakaan ya, perpustakaan di literasi juga, pendidikan, literasi, sama traveling. Mungkin traveling itu sekali 2 kali, tapi mungkin lebih banyak di pendidikannya dan literasi, karena memang saya ini lagi ngumpulin buku satu persatu di sini. Jadi jajan saya itu per bulan cuma hanya 800.000. Saya itu harus bisa mengcovernya itu dari kuliah, bayar WRV, beli buku. Memang saya ngusahainnya per minggu, per bulan itu bisalah saya beli buku sejarah satu. Bukan hanya untuk saya, sebenarnya memang utamanya buku saya untuk saya. Kan nggak semuanya kita baca gitu, udah kita beli nggak semua kita baca juga. Jadi nanti di Aceh itu saya ingin buka perpustakaan yang khusus memang dia itu buku sejarah. Dan yang lain-lainnya mungkin ada politik sedikit, budaya, ada pun yang lain, tapi lebih konteks sejarah. Karena kenapa? Memang itu adalah spesifik tempat saya bernaung, saya tempat belajar. Nggak mungkin saya ini belajar sejarah bukunya ekonomi. Kalau memang saya suka ekonomi, boleh saja. Tapi kan semestinya kita itu anak sejarah ya, bukunya kan banyak buku sejarah. Nantilah gitu kita bikin perpustakaan. Makanya tolong bantu saya gitu ya kan. Kalau ada kawan-kawan yang ada punya buku, silahkan emailkan saya aja. Adapun ngecek saya di IG juga, di Gembel Sejarah namanya ya. IG-nya Gembel Sejarah sama Apuy Sugeng. Kalau Apuy Sugeng itu punya saya, kalau Gembel Sejarah itu punya web ini. Oke, kawan-kawan, jangan lupa di like dan komen dan subscribe. Bye.